Karena kita mau entry yang maksimal, kita akan memilih reentry yang bersentuhan dengan mid-BB. Reentry ini lebih kuat ketimbang reentry yang biasa. Ini bisa kita sebut dengan reentry maksimal. Jadi kalau terbatal pun loss kita itu sedikit berbeda dengan reentry di kawasan MA5, MA10 saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Effect. Di video kali ini Mimin akan menjawab sekaligus membahas salah satu video yang direquest oleh seorang teman kita. Semoga video ini bisa bermanfaat juga untuk teman-teman yang lain. Sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kita yang lain. Nah sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Tapi sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, Mimin ada informasi yang sangat menarik, yang berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita simak dulu informasi berikut ini. Apakah Anda sedang belajar trading, bingung tidak punya biaya ataupun iuran yang mahal, atau kesulitan mencari mentor yang tepat? Jangan khawatir, kami punya solusinya. Saatnya belajar trading secara gratis bersama XM. Bergabunglah dalam program edukasi harian gratis bersama XM yang tayang setiap hari Senin hingga Jumat dari pukul 13.00 hingga 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dapatkan materi secara langsung dari para ahli dan mentor berpengalaman. Mengapa harus belajar dengan XM? Pertama, aksesibilitas tinggi. Ruang lanjutan Indonesia ibarat kursus trading forex online yang dapat Anda ikuti kapan saja dan di mana saja. Kedua, gratis. Ruang lanjutan Indonesia ditawarkan secara gratis. Ini artinya Anda dapat mengakses materi pembelajaran berbobot tanpa harus mengeluarkan biaya sepersen pun. Ketiga, instruktur profesional. Para instruktur yang memberikan edukasi di ruang lanjutan Indonesia adalah para profesional yang berpengalaman di dunia finansial. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang pasar keuangan dan strategi trading yang aman dan efektif. Keempat, materi terpercaya. Materi pembelajaran yang disediakan oleh XM selalu diperbarui dan relevan dengan perkembangan pasar. Kelima, berbagai pilihan materi. Selain forex, instruktur XM juga menyediakan materi trading gold, kripto, psikologis trading, dan lainnya. Nah, bagaimana cara joinnya? Cara joinnya cukup gampang. Pertama, login ke akun member area Anda, kemudian klik pada menu lebih banyak, lalu pilih menu ruang lanjutan Indonesia. Live berlangsung pada pukul 13.00 sampai dengan 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dimulai dari hari Senin sampai dengan Jumat. Pelajari lebih lanjut dengan cara klik link yang ada pada deskripsi. So, tunggu apa lagi? Mulai perjalanan trading Anda bersama XM sekarang juga. Belajar trading tanpa batas, tanpa biaya, dan tanpa resiko. XM, satu untuk semua. Oke, itu dia informasinya. Semoga dapat diambil peluang dan manfaat yang ada. Sekarang mari kita buka pertanyaan dari teman kita. Nah, pertanyaan ini dari link atau URL saweria.co yang ada di bagian atas di channel YouTube. Buat teman-teman yang mau request bisa menggunakan link Saweria yang ada pada channel kita. Nah, link Saweria yang ini nanti ada form, teman-teman bisa klik pertanyaannya sehingga memudahkan Mimin dalam memfilter setiap pertanyaan. Seperti yang di request oleh teman kita, Kak Oriza Safitri. Oke, nah ini di bagian kanan ada pertanyaannya. Nah, nanti pertanyaan teman-teman akan muncul seperti ini. Nah, ini beliau ada bertanya dan sekaligus merequest.
Izin bertanya Bang, sering sekali terjebak di re-entry. Request dong Bang, cara masuk di re-entry yang jenis lebih kuat daripada re-entry biasanya. Thanks. Oke, pertanyaan yang menarik dan ini mungkin Kak Oriza ya pengen masuk di re-entry selain yang terjadi re-entry yang biasanya. Kita untuk jenis re-entry ada 3 jenis re-entry. Ya, kita sudah bahas di video sebelumnya berkenaan ketiga-tiga jenis re-entry ini. Tapi karena request kakak tentang cara masuk di re-entry yang jenis lebih kuat daripada re-entry biasanya adalah inilah videonya yang akan kita jawab dan semoga bisa membantu kakak Aulia Sapitri dalam memfilter re-entry yang lebih kuat, yang lebih luris daripada re-entry biasanya. Oke, sekarang kita buka kepada chat. Oke, di sini kalau kita buka chat, di sini ada satu pair GBP/JB ya. Oke, kita buka di gold saja dulu ya. Kita buka di gold saja dan kita gunakan background warna putih karena kebanyakan teman-teman suka dengan background warna putih. Dan kebanyakan trader sering menggunakan time frame utamanya sebagai H4. Oke, jadi kita akan ambil contoh yang terjadi pada H4. Nanti kita coba cari di pair lain juga. Nah, oke. Di sini re-entry perlu diingat terbagi kepada 3 jenis ya. Terbagi kepada 3 jenis yang pernah Mimin bahas. 3 jenis itu apa saja? Nah, pertama, re-entry sering berlaku di MA5, MA10 atau kawasan MA5, MA10 seperti ini. Sebentar, Mimin tunjukin. Nah, ini re-entry yang sering berlaku biasanya di kawasan MA5, MA10 seperti ini. Oke, tapi re-entry yang lebih kuat adalah re-entry di pertemuan MA5, MA10 dan MIB. Ini jenis re-entry yang lebih kuat daripada biasanya. Nah, selain daripada itu, ada juga re-entry yang kuat, lebih kuat juga, yaitu re-entry di pertemuan MA5, MA10, MIB, dan MA50 seperti ini. Ini juga re-entry yang lebih kuat atau sebutannya re-entry golden. Nah, kita sekilas mengenal dulu jenis-jenis re-entry yang lebih kuat daripada biasanya. Nah, contoh yang berlaku seperti ini. Berlaku re-entry pertemuan MIB dan MA50. Ini adalah re-entry golden. Ya, jadi lebih kuat ketimbang re-entry yang biasanya. Seperti ini. Cuman re-entry golden ini jarang-jarang berlaku. Ya, kalau re-entry yang biasa seperti ini, maka dia akan sering berlaku. Bila sering berlaku, sering juga tidak validnya. Ya, ini re-entry yang biasanya. Tapi kalau re-entry golden, re-entry ini jarang berlaku. Re-entry golden jarang berlaku. Satu lagi, re-entry di pertemuan mid-BB. Ya, re-entry di pertemuan mid-BB minimal kenaikan atau kejatuhan 3 candle. Nah, itu re-entry yang lebih kuat daripada re-entry yang biasanya. Oke. Nah, sekarang lihat ini ada satu re-entry di pertemuan mid-BB. Dia akan berlaku kejatuhan minimal 3 candle. Oke, dia merupakan jenis re-entry yang lebih kuat daripada re-entry biasanya. Ini pun re-entry pertemuan kawasan mid-BB. Jadi re-entry ini lebih kuat daripada re-entry yang biasanya. Sekarang coba kita lihat pada goal yang terjadi minggu kemarin ya. Nah, ini terjadi re-entry di pertemuan mid-BB. Sebelum berlaku re-entry pertemuan mid-BB, ada re-entry yang gagal di area MA5, MA10. Bukan gagal, nggak boleh sebut gagal karena dia masih di kawasan-kawasan re-entry. Tapi
re-entry di pertemuan MA5 MA10. Seperti di sini. Ada juga re-entry di pertemuan MA5 MA10 tapi jadinya ngambil re-entry di pertemuan MID-BB. Nah, re-entry ini lebih kuat daripada re-entry yang biasanya. Minimal kejatuhan ataupun kenaikan 3 candle kalau di re-entry pertemuan MID-BB. Lebih kuat lagi bila dia berdekatan dengan MA50 yang mana disebut dengan golden setup seperti yang kita contohkan barusan. Oke. Nah, seperti ini golden setup, ini golden setup ya. Nah, itu re-entry yang powerful. Nah, seperti ini pun re-entry golden setup. Re-entry pertemuan MID-BB dan EMA50. Ya, itu re-entry yang lebih strong daripada biasanya. Oke? Nah, kesemua jenis re-entry ini tetap membutuhkan validasi. Cuman kalau di pertemuan MID-BB re-entry-nya sudah maksimal. Jika terbatal pun menjadi arah, cut loss kita cukup kecil. Karena kenapa? Karena sudah berada di area MID-BB. Ingat, MID-BB adalah garis pemisah antara kenaikan dan penurunan pada suatu time frame. Dia merupakan garis pemisah antara uptrend ke downtrend. Nah, kalau kita mengambil fokus, misalnya kita mau ambil, saya hanya akan ambil re-entry pertemuan MID-BB ataupun re-entry golden setup. Lebih bagus, cuman lebih jarang berlaku ketimbang dengan re-entry di pertemuan MA5, MA10. Ya, tapi karena pertanyaan dan request Kakak Oriza Sapitri hanya ingin mengambil re-entry yang lebih kuat, maka ambillah re-entry sekurang-kurangnya re-entry pertemuan MID-BB. Oke, kalau kita ambil re-entry pertemuan MID-BB, tetap yang memvalidkan re-entry ini tetap momentum di time frame ketiga. Ya, tapi sebelum muncul momentum di time frame ketiga, kita bisa masuk di double extreme ataupun di MHV. Ya, contoh misalnya ini adalah re-entry yang 4. Kita tahu, oh ini re-entry pertemuan MID-BB, re-entry ini lebih kuat daripada re-entry biasanya. Hanya akan tunggu re-entry ini, setkan dalam kepala, hanya akan ambil re-entry tipe kedua yaitu re-entry di pertemuan MID-BB. Kemudian zone dia tetap sama di time frame bawah akan berlaku ekstrim di kawasan-kawasan low BB di sini. Jadi kalau kita mau tunggu lebih terfilter lagi, kita tunggu satu reverse, kemudian tunggu retest candle kita entry. Oke, setelah kita menunggu di kawasan retest candle untuk kita entry, turunkan ke M15, apakah kita akan entry di MHV ataupun sebaiknya kita menunggu arah kuku terlebih dahulu atau lebih cantik tunggu momentum terlebih dahulu. Itu filter lagi sesuai dengan kemampuan dan resiko yang sanggup ditanggung. Tapi kalau saran Mimin, tunggu setelah candle reverse di retest candle di time frame kedua itu, tunggu arah di time frame ketiga, masuk di area re-entry. Kalaupun mau taruh SL, taruh di harga terendah sebelumnya. Ya, SL terendah beberapa pip di harga terendah sebelumnya. Ya, apabila sudah muncul momentum, maka kita bisa target TP pertama di kawasan top BBH1. Bila dilanjutkan dengan momentum, TP kita di kawasan top BBH4. Nah, itu terus perjalanannya. Yang penting kita tahu dulu, ini adalah re-entry di pertemuan MID-BB. Oke, semoga bisa kelihatan lebih jelas ya tentang re-entry jenis kedua ini. Karena ini re-entry yang lebih kuat daripada biasanya. Tidak mesti di gold bagi teman-teman yang misalnya trading di currency lain, misalnya sebut seperti GBP JPY, kita juga coba cari. Nah, di sini ada satu re-entry yang cantik juga. Nah, seperti ini. Ini lebih cantik dari re-entry pertemuan MIBB karena ini ada 550-nya. Jadi dia disebut dengan re-entry golden setup.
ya. Re-entry golden setup yang mana di pertemuan mid BB bertemu juga dengan EMA 50. Yang sebelumnya EMA 50 di atas mid BB, ketika re-entry dia mulai cross di bawah mid BB sebelum kenaikan ada satu kekuatan di sini. Ada satu kekuatan momentum walaupun kelihatannya tipis. Oke, setelah kita dapati ini adalah hari entry di pertemuan mid BB dan EMA 50. Sebelum ini berlaku, sebelum re-entry ini berlaku, ada satu re-entry di area EMA 5, EMA 10. Dia sudah naik sampai ke sini tapi turun lagi. Oke. Nah, jadi kalau seperti request jangan ambil di re-entry ini ya, karena kita mau re-entry yang lebih kuat kan requestnya, maka tunggu re-entry di pertemuan min BB lebih bagus lagi, lebih kuat lagi bila ada EMA 50. Setelah ada EMA 50, baru lihat di time frame bawahnya, tunggu reverse dan retest candle. Oke, tunggu reverse, tunggu retest. Nah, di time frame ketiga kita bisa masuk di kawasan MAV atau double extreme ataupun kita akan menunggu arah kukuh. Menunggu arah kukuh ataupun kita menunggu momentum. Itu kembali ke manajemen masing-masing. Tapi untuk SL-nya tetap bila ada muncul momentum yang baru atau di low yang baru. Oke, tetap kita validkan re-entry kita meskipun kita sudah filter re-entry terbaik dan re-entry yang lebih kuat daripada biasanya. Oke. Nah, contoh di sini juga ada satu re-entry di belakang ini. Kita ambil beberapa contoh supaya teman-teman mudah dalam membacktest atau mempraktek. Nah, seperti ini ada satu re-entry di pertemuan mid BB. Ini malahan lebih di atas mid BB tapi candle tidak close. Ya, tidak close di atas mid BB. Nah, ini kawasan di time frame kedua. Nah, kawasan seperti ini di time frame kedua ini agak-agak meragukan mungkin ya, karena di sini ada arah kukuh re-entry buy dan di sini baru kelihatan di sini ada satu MAV yang sudah mendukung time frame pertama. Oke, ketika ini berlaku, cari di time frame ketiga atau tunggu di time frame ketiga. Apakah kita masuk di pucuk? Kalau kita masuk di pucuk sebelumnya ini ada MAV, kita boleh masuk tapi ada momentum kita harus cut loss. Ya. Jadi selama belum ada momentum, kalau kita masuk dari belakang, kita masih bisa hold atau lebih selamat kita tunggu arah ataupun tunggu momentum yang mendukung atau yang memvalidkan setup ketiga. Ya, SL kita di atas apabila muncul momentum yang baru atau harga tertinggi sebelumnya. Dan ketika muncul momentum kita tahu destinasinya dia akan ke low BB H1 ya. Bila lanjutkan dengan momentum H1 akan ke low BB H4. Nah, itu cara kita TP dan cara kita SL. Dan teman-teman bisa perhatikan ya re-entry perbedaannya antara re-entry yang ini dengan re-entry yang ini. Nah, ini re-entry yang biasa saja, sekedar pertemuan MA5, MA10 dan ini re-entry di pertemuan min BB. Jadi kita lebih terfilter lagi sesuai dengan request. Oke. Nah, seperti ini juga. Ini ada satu re-entry biasa-biasa saja. Ini re-entry yang reject kawasan mid BB. Oke. Karena kita mau entry yang maksimal, kita akan memilih re-entry yang bersentuhan dengan mid BB. Re-entry ini lebih kuat ketimbang re-entry yang biasa. Ini bisa kita sebut dengan re-entry maksimal. Jadi kalau terbatal pun loss kita itu sedikit berbeda dengan re-entry di kawasan MA5, MA10 saja. Ya, tapi tetap kita perlu validasi untuk lebih mantap lagi untuk mengurangi resiko yang lebih rendah lagi. Oke. Nah, seperti itu Kak. Siapa namanya? Kak Oriza Sapitri. Oke, itu contoh re-entry yang berlaku di pertemuan MIB. Tidak hanya perlu berlaku setelah momentum. Nah, re-entry di pertemuan MIB ini tidak hanya berlaku setelah momentum, dia juga berlaku setelah arah juga. Jadi kalau kita mau filter ya kita tunggulah re-entry yang berlaku di pertemuan MIB apakah setelah arah kukuh ataupun setelah momentum yang seperti ini.
Intinya reentry di pertemuan Min Bibi ini adalah reentry jenis yang lebih harus bersabar daripada reentry yang biasanya. Reentry yang biasanya juga kita perlu sabar untuk menunggu area reentry dan validasinya. Tetapi reentry di pertemuan Min Bibi membutuhkan tingkat kesabaran yang lebih tinggi daripada reentry biasanya. Kenapa? Karena kadang-kadang dia nggak sampai. Kadang-kadang dia hanya akan ambil reentry di pertemuan MA5, MA10. Kadang-kadang dia sampai di reentry MA5, MA10 dan Min Bibi. Nah, reentry yang seperti ini yang sudah terfilter ini bisa diterapkan di semua pair. Jangan hanya berfokus satu pair, nanti dapat entry-nya seminggu kadang cuma dapat sekali kan. Tapi kalau kita memanfaatkan banyak pair, kita bisa cari reentry yang kuat di pair-pair yang lain. Oke, cari saja reentry di pertemuan-pertemuan Mid Bibi untuk kekuatan reentry yang lebih kuat daripada reentry yang biasanya. Oke, supaya durasi tidak terlalu panjang, kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga dimudahkan kepahaman buat Kak Oriza Safitri dan kawan-kawan yang lain juga. Semoga dengan video ini terbuka lagi penjelasan dan terbuka lagi pemahaman yang dilupakan berkenaan dengan jenis-jenis reentry dan semoga bisa diaplikasikan ke dalam trading teman-teman. Oke, cukup sekian dulu agar durasi tidak terlalu panjang. Mimin mohon maaf jika ada kesilapan dan kesalahan dalam penyampaian. Untuk pertanyaan, teman-teman bisa menggunakan di kolom komentar atau bisa menggunakan link Saweria seperti cara bertanya Kak Orisa Sapitri supaya memudahkan Mimin dalam memfilter. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat belajar, selamat membacktest, selamat mengkaji, dan salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.